Tidak kita sangka ya kawan-kawan, akhirnya jadi juga kita berangkat berkemah bersama-sama ya. Dan sekarang kita cari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda kita. Kalau bisa, lebih dekat dengan sungai agar kita mudah mencari air. Pak Petok, apa kita tidak bisa istirahat dulu? Aku lelah. Baiklah, sekarang kita istirahat 5 menit saja ya. Karena menurutku tempat yang kita tuju sudah sangat dekat kawan-kawan. Udah dekat apaan? Aku sudah lelah sekali. Apa ini geli-geli? Ular! Ada ular di sana, di sana. Mana ularnya? Sudah masuk ke situ. Ular kecil saja takut. Bukannya nolongin, ini malah ditertawakan. Payah kamu, Cung. Masa dengan ular kecil saja takut? Ayo, sekarang istirahatnya sudah cukup. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita, karena tempat yang dituju sudah tidak jauh lagi. Ayo. Cil, kamu tahu tidak Pak Petok pergi kemana? Tadi aku lihat dia menuju sungai. Mungkin dia ada di sana kali. Sedang apa dia di sungai ya? Mungkin saja dia cari ikan. Asik juga ya kalau kita melihat pemandangan bawah air. Sedang apa Pak Petok? Pakai nungging-nungging segala. Kis, saya kira siapa? Saya sedang mengamati pemandangan bawah air. Oh begitu. Saya kira lagi ngintip ikan. Iya, sekalian. Tapi sayang, ikannya tidak kelihatan begitu jelas. Habis permukaan airnya selalu bergoyang ke sana kemari sih. Oh, kalau begitu aku tahu. Bagaimana caranya agar pemandangan di bawah air dapat terlihat jelas? Caranya bagaimana, Kis? Itu gampang, Pak Petok. Kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Kaleng bekas, plastik, dan karet. Pertama, lubangi bawah kaleng seperti ini. Tutup permukaan kaleng dengan plastik, lalu ikat dengan karet pengikat. Tapi jangan terlalu kencang. Agar waktu permukaan kaleng dimasukkan ke air akan menekan plastik ke atas, jadi cekung. Sekarang masukkan kaleng ke dalam air. Semua yang di bawah permukaan air pasti kelihatan jelas, termasuk air. Wah, indah sekali sampai ke dasar sungai. Wah, ikannya besar-besar lagi. Wah, banyak. Sebenarnya ukurannya biasa-biasa saja. Ya, mungkin karena pengaruh teropong itu. Pengaruh teropong? Iya, karena seperti pada kaca pembesar, di bidang yang berbentuk lensa sinar, cahaya akan membias hingga memperlihatkan bayangan yang diperbesar dari segala sesuatu yang ada di dalam air. Begitu, Pak Petok. Aku dulu yang lihat. Aku dulu. Aku dulu yang lihat. Kamu itu sungguh terlalu, Bu. Aku sudah bilang jangan dihabiskan makanan kita itu. Aku sudah menjatahnya untuk 1 minggu. Bapak ini apa tidak tahu kalau lebih dari 3 hari, biji-biji itu sudah tidak bisa dimakan lagi. Hah, itu hanya bualanmu saja. Mana mungkin biji kacang hijau yang sudah mengering akan terjadi seperti itu. Itu kan hanya ulahmu. Lagi pula aku mencarinya dengan teliti. Mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Mana yang dapat bertahan lama dan mana yang tidak dapat bertahan lama. Itu hanya karena kau gembul makannya. Jadi cepat habis biji kacang hijau itu. Kau tidak menghargai jerih payahku, Bu. Kau habiskan begitu saja semua biji kacang hijau itu, ya?
memang seorang istri yang tidak punya perasaan, Bu. Kau terlalu. Bapak ini bagaimana sih? Seenaknya menuduh aku makan terlalu banyak. Diam kau. Pokoknya mulai hari ini kau tidak dapat jatah makan lagi dariku. Mengerti kau? Hah? Titik. Keterlaluan kau, Pak. Keterlaluan. Nah. Ah? Kenapa keluarga Pak Petok? Hei Kis, dengar. Kau jangan ikut campur ya. Maaf Pak, kebetulan aku sedang lewat dan aku melihat kalian sedang bertengkar. Mungkin ada yang bisa aku bantu? Untung kau datang, Kis. Aku mau minta kau menjelaskan kenapa kacang hijau itu berakar cepat dalam waktu yang sangat singkat. Tolong jelaskan kepadaku, ya. Kalau itu, aku tahu kenapa biji kacang hijau cepat tumbuh dan berkecambah dalam beberapa hari. Nah, sekarang aku jelaskannya, tapi kalian jangan bertengkar lagi. Pertama-tama, kita butuhkan beberapa alat seperti gunting, biji kacang hijau, pensil, kapas, dan juga gelas panjang. Oh ya, kertas hisap juga bisa, juga kertas buju sangkar. Yang kita lakukan, memberi garis di dalam gelas dan memasukkan kapas ke dalam gelas. Lalu, letakkan biji kacang hijau sehingga sisanya antara kertas hisap dan gelas. Kemudian, lekatkan selembar kertas buju sangkar pada bagian luar gelas dan dekat dengan biji. Isi gelas dengan air sampai dengan setengahnya dan tunggu sampai biji tumbuh. Gunakan kertas buju sangkar untuk mengukur pertumbuhan biji setiap hari. Jaga tingkat airnya sehingga tumbuhnya tidak kekeringan. Nah, begitulah pertumbuhan biji kacang hijau yang dapat kita lihat dan amati setiap hari. Tidak usah repot-repot. Oh, jadi begitu ya. Rupanya biji kacang hijau itu cepat tumbuh. Aku baru tahu, Kis. Aku berterima kasih, Kis. Kau sudah menjelaskan semuanya. Sekarang aku mengerti. Ah, itu masalah kecil. Tidak usah dibesar-besarkan. Apalagi sesama makhluk hidup. Harus saling tolong-menolong, Bu Petok. Tapi sebenarnya kau taruh di mana biji-biji itu, Bu? Katakan, di mana? Bukankah Bapak suruh aku taruh di ember dan tidak boleh dipindahkan walaupun terisi air? Memangnya Bapak ini lupa ya? Iya, tapi aku tidak menyuruhmu untuk merendamnya lama-lama. Kau kan bisa saja memindahkannya ke tempat yang lain, Bu. Dasar kau, istri gembul, hanya makan saja yang kau urusi. Kau memang seorang istri yang rakus. Aku tidak suka. Kau terlalu, Bu. Aku benci kau. Sembarangan saja. Kau itu yang malas, tidak mau bekerja keras. Dasar tidak tahu diri, bisanya hanya marah-marah. Aku benci. Hanya 3 buah. Buah apa saja? Biasa tentang fisika, biologi, dan keterampilan. Ah, kamu ini pinjamnya buku pelajaran melulu seperti Pak Guru saja deh. Hah? Ya tidak juga. Iya nih, sekali-sekali pinjam dong buku cerita ke, buku komik ke. Ah, malas. Karena aku lebih suka tentang ilmu pengetahuan. Tapi sekali-sekali boleh. Oh, Aeolian itu dalam bahasa Latin artinya dewa angin ya? Ah, yang benar. Iya benar, tertulis
ditulis di buku ini? Iya, itu memang benar, Robi. Dan aku sedang membaca tentang Aeolian. Kenapa bisa sama ya? Loh, bagaimana bisa? Kamu kan sekarang sedang baca buku fisika, Kis. Iya, aku sedang membaca buku cerita rakyat Latin. Lalu apa hubungannya? Coba kalian lihat ini. Inilah yang menghubungkan antara buku cerita dengan buku ini. Walau buku ini yang kita pegang berbeda, tapi satu tujuan. Aeolian Son. Apa artinya tuh? Aeolian sound adalah suara yang ditimbulkan oleh getaran senar atau kawat dan sejenisnya di saat tertembus oleh angin. Karena berhubungan dengan angin, maka para pakar fisika menamakan suara musik tersebut dengan Aeolian sound. Misalnya seperti gitar dan harpa. Bagaimana cara kita mengenal Aeolian Son dengan cara yang sangat sederhana? Pertama-tama, rangkailah 4 buah karet gelang. Kemudian, sangkutkan 6 buah penjepit kertas pada ujung rangkaian karet tersebut. Kemudian, putarlah karet itu, tapi dari perlahan-lahan hingga cepat. Maka kalian akan temukan yang kita sebut sebagai Aeolian sound. Tapi ingat, harus hati-hati. Kalau terlalu dekat, akan menimbulkan bahaya. Bagaimana rangkaian karet dan penjepit tadi bisa menimbulkan suara saat kita putar? Karena saat kita putar, rangkaian itu angin akan berhembus dan menggetarkan penjepit kertas yang menimbulkan suara yang kalian dengar tadi. Nah, bagaimana membuat suara tadi? Seolah-olah terdengar seperti bergerak-gerak. Mau tahu caranya? Caranya adalah aturlah putaran karet sesuai dengan yang kau inginkan. Maka suaranya akan keluar. Oh, kalau begitu berarti Saat kita bermain lompat tali, kan akan keluar suara. suara yang ditimbulkan itu namanya juga Aeolian Sound. Iya, itu juga bisa. Kalau di tempat asal pamanku kan ada permainan layang-layang besar, di mana pada ujung depan layang-layang dipasangi alat tambahan berupa kayu melengkung seperti panahan dan bertali. Biasanya tali yang dipakai adalah pita kaset yang sudah tidak terpakai atau rusak. Jadi, saat layang-layang itu terbang di angkasa, akan muncul suara yang khas yang ditimbulkan oleh alat tambahan tadi. Dan apakah yang ini bisa dikategorikan sebagai Aeolian Sound? Iya, aku rasa juga begitu. Prinsipnya sama, cara kerjanya pun juga sama. Jadi bisa juga disebut Aeolian Sound, teman. Wah, ternyata pintaran kalian dibandingkan aku. Kalian pura-pura ya. Jangan begitu, aku jadi malu. Engkis, begini maksudku. Aku baru kali ini mengenal namanya. Kalau suara seperti itu adalah Aeolian Sound namanya. Aku baru tahu. Aku sudah tidak sabar lagi, ingin cepat-cepat terjun. Ingin tidak ya? Paculah, menggunakan ban seperti anak kecil saja. Ya tentu saja, karena Bapak tidak bisa berenang kayak kalian semua itu. 1, 2, 3. Hei kawan-kawan, bagaimana kalau kita berlomba mencari koin? Bagaimana caranya,
Itu mudah. Siapa di antara kalian yang berhasil mendapatkan koin terlebih dahulu, dialah pemenangnya. Jika kalian sudah siap, kita mulai. Oh, itu sih gampang. Ah, baiklah. Kalau begitu kita mulai permainan ini sekarang. 1, 2, 3. Aku sudah capek, aku istirahat dulu ya. Wah, hebat kamu, Ta. Bisa mengambil uang logam dengan cepat. Apa sih rahasianya? Iya, tetapi harus kalian ingat, bagaimana kalau kamu mengambil koin tanpa harus ada airnya? Mana mungkin? Itu kan mustahil. Coba kau berikan koin itu, aku akan melakukan percobaan. Pertama, letakkan koin ke dalam piring yang berisi air. Lalu, kita masukkan kertas ke dalam gelas. Kemudian dibakar. Nah, dalam keadaan terbakar, gelas kita balikan di atas koin yang berada di dalam piring. Piring yang berisi air, sehingga air yang terkurung di dalam gelas akan naik dan membebaskan koin dari air. Nah, dengan mudah kita dapat mengambil koin tanpa harus menyentuh air. Nah, apa kalian sudah jelas tentang penjelasanku ini, teman? Loh, kok bisa begitu ya? Bagaimana sih penjelasannya? Baiklah, akan kujelaskan lagi. Saat kertas terbakar, zat arang pada kertas bersenyawa dengan oksigen di dalam udara dan menjadi karbon dioksida. Maka tekanan gas dalam gelas berkurang karena memuai saat pembakaran dan mengerut saat pendinginan. Lalu, udara dingin dari luar masuk dan menekan air ke dalam gelas. Jadi begitulah cara mengambil koin tanpa harus menyentuh air. Wah, hebat. Ternyata diam-diam kau tahu ilmu fisika ya. Hah? Ayo, sudah cukup istirahatnya. Mari kita lanjutkan lagi berenangnya. Aku masih penasaran nih ingin mengalahkanmu. Ayo, Tak. Pimpa, aihum gambreng. Wah, Seri, kita ulang ya. Hom pimpa alaihum gambreng. Pokoknya siapa yang 3 kali menang, dia yang lompat duluan. Hom pimpa alaihum gambreng. Robi, sekali lagi kamu pasti akan lompat. Iya. Hom pimpa alaihum gambreng. Robi, kamu duluan lagi. Iya, Robi terus. Asyik dong. Hom pimpa alaihum gambreng. Yo, jadi Robi deh yang duluan. Wah, Robi lagi, Robi lagi. Asyik. 1, 2, 1. Hop, hop, hop. Up. Ya.
Wah, ternyata lompatan kita tidak jauh beda selisihnya. Iya, paling bedanya hanya beberapa sentimeter. Teman-teman, cobalah oleh kalian. Letakkan ujung pensil pada titik di atas kertas itu. Ah, gampang saja. Nih, Coba kau gunakan dengan satu mata. Ayo. ada-ada saja kamu. Tidak kena. Tidak tepat. Wah, iya, kok banyak melesetnya ya? Dengan satu mata, kita akan sukar menaksir jarak. Tapi, kalau dengan dua mata, kita bisa memperkirakan ke dalam ruang penglihatan. Mata itu mengandung titik pada sudut masing-masing. Perhatikanlah bagaimana sudut itu berubah bila kita mendekati titik itu. Maka, dari ukuran sudut inilah otak dapat menentukan agar tepat jarak terhadap titik itu. Jadi, dengan dua mata, kita bisa menebak jarak dan mendekati titik tepat. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Bagaimana kalau sekarang kita loncat untuk dapat tepat sampai ke tanda putih lapangan itu? Baik, tapi sebelumnya kita harus memilih siapa yang pertama melompat duluan. Ayo, Om Pimpa alaihum gambreng. Indahnya suasana sore ini, cerah dan sejuk, ya. Benar, apalagi warna-warna pelangi itu begitu indahnya. Iya, betapa indahnya ciptaan Tuhan. Maka kita wajib bersyukur. Wah, kelihatannya kalian sedang santai ya. Iya, Kis. Bawa apaan itu, Kis? Hah? Ini plastik warna. Oh, untuk apa itu, Kis? Aku ingin mencoba membuat campuran warna seperti pelangi itu. Dengan plastik itu, Kis? Iya, dengan plastik ini. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah dan alatnya sederhana. Bahan-bahannya gunting dan plastik warna ini. Kita potong lembaran plastik untuk membuat beberapa lembaran kecil yang memiliki lebar sama. Letakkan lembar kuning dan biru pada satu permukaan, maka warna hijau akan terlihat. Lalu digabungkan warna tersebut. Tambahkan lembaran warna merah untuk memulai pola bujur sangkar. Lihatlah, merah dan kuning menyatu menjadi warna orange. Tambahkan lagi warna merah menyilang di atas biru. Maka akan terciptalah warna ungu. Lalu, tambahkan lagi beberapa lembar warna merah, biru, kuning. Maka akan terbentuk warna yang berbeda. Dari tiga warna tadi, apabila digabungkan, maka akan menghasilkan warna-warna baru. Mengerti kan?
Wah, hebat ya. Dari campuran 3 warna bisa menghasilkan banyak warna yang indah. Apakah ada istilah lainnya dari ketiga warna tadi, Kis? Oh ya, warna-warna pokok tadi dinamakan warna primer, yaitu terdiri dari merah, biru, dan kuning. Sedangkan warna hasil perpaduan warna primer dinamakan warna sekunder. Seperti kuning dan biru menjadi hijau. Hijau dan merah menjadi ungu. Kuning dan merah menjadi oranye. Sedangkan gabungan warna sekunder atau primer menghasilkan warna tersier. Jadi, dengan 3 warna, kita bisa menghasilkan warna-warna pelangi. Oh. Ah.